Jadi berhubungan juga sih dengan SDM. Nah, sebelumnya itu saya termasuk menyusun standar kompetensi yang SKKNI dulu, Pak, waktu di Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Jadi sudah ada 3 nih mengalami tiga di Kedeputian PPSDM ya sebelum menjadi Pusdikat ya seperti itu. Baik, seperti yang telah disampaikan oleh Bu Amik sebelumnya, jadi saya akan mencoba untuk memaparkan bagaimana program-program yang ada di Pusdiklat PBJ dalam hal ini KPP dalam pengembangan kompetensi. Nah, seperti kita ketahui dasar hukum yang kami ambil adalah di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN di pasal 16 dan pasal 69. Di sini dijelaskan bahwa pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah. Jadi kalau dilihat di sini adalah kompetensi. Kompetensi ini sangat penting gitu ya, apalagi kami di Pusdikat ini ya, pengembangan bagaimana nanti mengembangkan kompetensinya dengan berbagai pelatihan-pelatihan. Nah, dasar hukum yang lainnya adalah PP 11 tahun 2017 yang telah diperbarui dengan PP 17 tahun 2020. Kemudian ada Perpres 12 tahun 2021, kemudian Permenpan 29 tahun 2020 bagi jabatan fungsional, Peraturan Kepala LAN nomor 25 tahun 2015, kemudian Peraturan LKPP nomor 6 tahun 2020 yang diperbarui dengan Peraturan LKPP nomor 8 2019, kemudian ada Peraturan sebenarnya Permenpan ini salahnya. 52 tahun 2020, Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2020 dan Peraturan nomor 13. Nah, kalau kita lihat latar belakangnya, ini seperti kita ketahui dalam Perpres 16 2018 ya, beserta perubahannya itu dikatakan bahwa di pasal 74 SDM PBJ itu terdiri dari 3 sebenarnya. SDM pengelola fungsi pengadaan, ini ada 2, kemudian terdiri dari JFP PBJ dan personil lainnya, kemudian SDM sumber daya perancang kebijakan, dan yang ketiga adalah sumber daya pendukung ekosistem pengadaan. Nah, kalau kita lihat bagaimana supaya SDM itu profesional, ini kalau kita lihat sebagai rumah nih ya, bagaimana membuat SDM PBJ itu profesional. Ini perlunya kompetensi. Sesuai dengan Undang-Undang ASN, kompetensi itu sebenarnya ada 3, kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Di sini harapannya PA-KPA, PPK, Pokja pemilihan, dan para jafungnya itu harus memiliki kompetensi. Oleh karena itu kami di Pusdikat PBJ itu mengembangkan modul kompetensi, kemudian juga di sini basicnya. Jadi kalau sebuah bangunan itu pastinya pondasinya harus kuat. Nah, basicnya ini diperkuat dengan bagaimana pemahaman ya SDM PBJ terkait dengan regulasi ataupun supply chain management, sehingga di dalam modul pelatihan ataupun ujian sertifikasi level 1 itu ada muatan terkait dengan supply chain, rantai pasoknya seperti itu. Nah, ini strategi yang kami lakukan di LKPP ya. Yang pertama ini ada pengembangan standar kompetensi dan pembinaan SDM-nya itu dilakukan oleh Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan. Kemudian dari standar kompetensi itu digunakan oleh Direktorat Sertifikasi untuk menyusun skema sertifikasi dan materi uji kompetensinya. Jadi ngacunya kepada standar kompetensi. Kemudian dari kami juga di Pusdiklat juga mengacu kepada standar kompetensi. Ya, untuk membuat apa? Membuat modul pembelajaran, membuat kurikulum dan sebagainya. Nah, kami di LKPP bekerjasama dengan beberapa LPPBJ ya untuk melaksanakan baik itu pelatihan ataupun ujian sertifikasinya. Seperti itu. Nah, adapun standar kompetensinya ini dari tahun ke tahun ini mengalami berbagai perubahan ya, dari mulai tahun 2011 itu ada SKJ PBJ, ada 56 unit kompetensi, kemudian di tahun 2013 ada 56 unit kompetensi, di tahun 2016 diperbarui lagi dengan Kemenakertan ya, SKKNI nomor 70 itu ada 29 unit kompetensi, dan sesuai dengan Permenpan 38 ini dilakukan perubahan terhadap standar kompetensinya ya. Disusun di sini ada disusun peraturan Menpan nomor 52 yang tadi ya tahun 2020 tentang standar kompetensi JPPBJ, itu ada 8 jenis kompetensi manajerial, 1 jenis kompetensi sosiokultural, dan 4 jenis kompetensi teknis yang terdiri dari kompetensi perencanaan, pemilihan, kontrak, dan swakelola. Dan selanjutnya juga disusun KPP telah menyusun peraturan KPP nomor 7 ya tentang SDM PBJ mengenai standar kompetensi BPK, pejabat pengadaan, Pokpil, dan sebagainya. Ini mengenai standar kompetensi yang dijadikan acuan. Jadi kalau Bapak Ibu mengikuti pelatihan ataupun nanti uji kompetensi, pastinya kalau para jafung mengikuti Permenpan 52 ini standar kompetensi. Nah, memang di dalam pelatihan kita masih ada beberapa program pelatihan yang menggunakan
SKKNI ya. Itu ada beberapa program pelatihan, nanti kita bisa lihat sendiri. Baik, selanjutnya pengembangan dan pembinaan SDM melalui pelatihan itu kami ya melakukan 3 hal ini ya. Bagaimana kita membina tenaga kediklatan, kemudian membina lembaga pelatihannya itu sendiri, dan melakukan pembaruan atau pengembangan terhadap program-program pelatihannya. Jadi kalau lihat dari sisi program pelatihannya, itu mungkin Bapak Ibu sudah mendengar bagaimana kita melakukan e-learning atau blended learning, ataupun juga sudah dikembangkan Massive Open Online Course ya, MOOC, dan untuk pelatihan kompetensi juga ada pelatihan menggunakan metode on the job training. Jadi di situ peserta mendapatkan pemahaman yang lebih terkait dengan apa yang harus dikerjakannya atau apa yang harus dikuasainya. Kemudian selain mengembangkan program pelatihan, kami juga mengembangkan bagaimana membina tenaga kediklatannya. Jadi kita menyiapkan para fasilitatornya, kemudian pengelola pelatihannya, pengelola kelasnya. Jadi terus dilakukan peningkatan kompetensi fasilitator. Tadi kalau kita lihat standar kompetensinya berubah, fasilitatornya harus juga lebih pintar daripada yang diajarnya. Sehingga kita melakukan pembinaan atau pengembangan atau pelatihan kepada para fasilitatornya juga. Seperti itu. Kemudian juga kita terus meningkatkan bagaimana penyelenggara pelatihannya itu juga kompeten. Jadi bukan hanya fasilitator atau pesertanya saja, tapi bagaimana penyelenggaranya itu juga mampu ataupun kompeten dalam melakukan penyelenggaraan pelatihan juga. Dan yang ketiga, kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga pelatihan yang kita sebut LPPBJ, gitu ya, untuk menyelenggarakan pelatihan. Di sini kami melakukan penjaminan mutunya melalui akreditasi dan surveillance. Selain itu juga melakukan monitoring evaluasi penyelenggaraan pelatihannya. Nah, kalau kita lihat lagi kemudian di sini datanya ya. Jadi sebenarnya saat ini jumlah pejabat fungsionalnya yang ada di kami itu juga, yang data kami ya, itu sudah cukup banyak, sekitar 5.563. Sebenarnya masih jauh dari target nih ya, dari kebutuhannya. Kemudian itu terdiri dari 617 KL Pemda, atau kalau kita rata-ratakan 9 orang JF per KL Pemda. Kalau rata-rata saja, mungkin ada yang lebih, ada yang kurang dan sebagainya. Seperti itu. Nah, terkait dengan LPPPJ tadi ya, Lembaga Pendidikan Pelatihan Pengadaan Barang Jasa, yang sudah terakreditasi totalnya ada 73 LPPBJ yang terdiri dari akreditasi A sebanyak 34 LPPBJ dan akreditasi B sebanyak 39 LPPBJ. Kalau kita lihat lagi sebarannya di kementerian lembaga, yang A itu 14, kemudian yang B itu 11. Kemudian di pemerintah daerah, di daerah gitu ya, ada 14 yang A dan 17 yang B, seperti itu. Perguruan tinggi juga sudah ada beberapa di sini. Kan kemudian ada 9 ya swasta ya. Jadi selain kementerian, lembaga dan pemerintah ada swasta, ada 9 LPPBJ swasta yang terdiri dari 4 LPPBJ A dan 5 LPPBJ yang B-nya, seperti itu. Nah, ini kewenangan-kewenangan dari LPPBJ-nya ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada perbedaan ya. Kalau untuk yang akreditasi A ini semua memiliki diperbolehkan ya, memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan baik ke level 1, kemudian penjenjangan pembentukan JF, kemudian pelatihan jenjang pertama, jenjang muda, madya. Sedangkan kalau level yang akreditasi B atau LPPBJ akreditasi B itu tidak memiliki kewenangan untuk yang muda dan madyanya. Dan ada beberapa lagi di sini kalau kita lihat untuk yang di B tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pelatihan yang tipe A untuk PPK-nya ya, dan tipe B. Hanya dia yang tipe C saja untuk yang B-nya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pelatihan kompetensi untuk POKMIL ya, ini memang hampir semua ya, kecuali level 4 ya, tipe B itu atau akreditasi tipe B itu tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelatihan yang level 4 seperti itu, dan perencanaan level 4 di sini tidak. Ya, kalau kita lihat di sini. Kemudian pelatihan teknis tematik ya. Tematik itu selain yang tadi itu ya, jadi ada pelatihan di desa, katalog elektronik, kemudian pelatihan sertifikat program in public procurement CPPP, kemudian pelatihan pengadaan bagi usaha kecil, non kecil dan sebagainya. Ini semuanya diperbolehkan. Jadi baik itu akreditasi A ataupun yang B-nya. Nah, kalau kita lihat sekarang nih, fasilitator, bagaimana seorang fasilitator tadi, jumlahnya sudah cukup banyak juga ini fasilitator ya.
ada yang untuk tingkat dasar ya atau level 1 kita lihat di sini dasarnya 506, sedangkan yang level 1 ada 358 ya. Kemudian yang tingkat lanjut ada 143, level 2 dan 3 80. Nah, level 4 masih sedikit. Ini mungkin perlu ditingkatkan lagi nih dari teman-teman dari Bapak Ibu yang mungkin bisa menjadi fasilitator yang bahkan bisa meningkat menjadi level 4-nya seperti itu. Nah, ini tadi pelatihan-pelatihan tadi yang kewenangan-kewenangan LPPBJ kalau kita rangkum terbagi dua. Di sini ada pelatihan fungsional bagi para pejabat fungsional dan di sini pelatihan teknis. Jadi ada dua pembagian di dalam pelatihan, ada fungsional dan teknis gitu ya. Di fungsional yang jelas di sini ditujukan bagi JFPBBJ jenjang pertama gitu ya. Kemudian jenjang muda dari pertama ke muda ataupun JFPBBJ yang mau naik dari golongan 3B mau menuju ke 3C harus mengikuti ya sebenarnya yang diwajibkan adalah uji kompetensinya ya supaya lulus uji kompetensi bisa mengikuti pelatihan. Jadi dalam konsep uji kompetensi memang tidak diharuskan mengikuti pelatihan. Yang penting dia mampu nanti mengikuti uji kompetensinya. Tapi kita di Pusdikat PPJ itu mempunyai program pelatihan untuk persiapan mengikuti uji kompetensi ya jenjang muda dan yang madiyanya seperti itu. Kemudian untuk tematiknya ini ada beberapa pelatihan ya, okupasi bagi PA-KPA, clustering, kemudian kompetensi tertentu gitu ya masih menggunakan SKKNI, kemudian kompetensi yang jenis kompetensi melakukan perencanaan level 4. Jadi di sini ibaratnya per kompetensi tidak utuh gitu ya. Kemudian kompetensi level 1, tipe C dan sebagainya. Nah, tipe C ini sekarang sudah piloting ya. Jadi PPK tipe C ini sedang dilakukan piloting saat ini seperti itu. Ini ada beberapa, saya percepat saja karena ini cukup banyak. Nanti bagaimana Bapak Ibu teman-teman semua mengetahui bagaimana persyaratan mengikuti pelatihannya baik itu fungsional ataupun tematiknya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa untuk pembentukan ini ya untuk di awal yang menjadi jafungnya, menjadi jafung baik itu dari mulai jenjang pertama ataupun pembentukan untuk yang pertama ataupun yang nanti sudah penyetaran sebagainya. Ini ada kita melakukan diklat pembentukan JFPBBJ. Sifatnya memang saat ini pembentukan itu tidak diwajibkan, tapi memang ini untuk pemahaman bagaimana nanti para JF awal ibaratnya yang baru masuk ke pengadaan atau menjadi fungsional pengadaan mengetahui bagaimana proses penilaian angka kreditnya, bagaimana kebijakan jabatan fungsionalnya, kemudian bagaimana tata kelola pengembangan unit kerja dan sebagainya. Ini ada pelatihannya. Nah, persyaratannya pastinya kalau menjadi JF gitu ya, kalau di awal gitu ya, kalau dia itu harus lulus sertifikasi PBJ dasar atau level 1. Kemudian harus telah diangkat menjadi pejabat fungsional namanya pembentukan gitu ya. Kemudian PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional pengamanan dengan pendidikan minimal S1 atau diploma 4. Ini persyaratan-persyaratannya untuk diklat pembentukan gitu ya. Berikutnya ya kalau kita lihat materinya apa saja di sini tadi sudah dijelaskan juga ya, ada materi integritas, ada materi kebijakan, ada materi budaya dan sebagainya. Sampai total kalau kita total ini pembelajarannya blended learning ya, ada e-learningnya ya, belajar dulu melalui aplikasi seperti itu, learning center seperti itu ya. Kemudian ada tatap mukanya. Jadi ini lebih banyak tatap mukanya sebenarnya nih, 19 jam pelajaran untuk tatap mukanya dan 11 jam pelajaran untuk e-learningnya. Jadi total ada 30 jam pelajaran, 30 JP. Ada pretestnya 15 menit, post-testnya 15 menit. Berikutnya untuk pembentukan tadi ya materinya ini ada seperti materinya di sini. Kemudian untuk yang JFPBBJ pertama, jadi dalam artian di sini untuk CPNS, jadi yang dari baru. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu menjadi pejabat fungsional itu kan ada 3 jenjang. Pertama muda dan madya gitu ya. Pertama ini dari mungkin jalur CPNS ataupun jalur dari ya perpindahan mungkin juga di sini ya. Nah, di situ dia harus mengikuti pelatihan. Jadi tidak wajib mengikuti atau tidak ada uji kompetensinya tapi wajib mengikuti pelatihan. Nanti ada sertifikat pelatihannya. Nah, di situ. Jadi PNS yang telah memenuhi persyaratan ya sebagaimana diatur dalam pedoman penyelenggaraan pelatihan penjenjangan.
Ini ada. Kemudian totalnya ada 504 jam pelajaran, cukup banyak ini ya. Itu seperti itu. OJT-nya karena OJT-nya 400 jam pelajaran. Sekitar berapa hari nih? Kalau 10 jam aja berarti 40 hari ya berarti. Seperti itu untuk OJT-nya. Dan seminarnya ada 10 jam pelajaran. Ini yang banyak di OJT-nya. Berikutnya ini kurikulumnya bisa dibaca saja sendiri gitu ya. Kemudian untuk yang mau naik jenjang ke muda, ya seperti kita ketahui bahwa kalau jenjang pertama itu mampu atau menguasai kompetensi di level 2, sedangkan kalau jenjang muda itu harapannya mampu menguasai di level 3 berdasarkan Permenpan 52 tadi, seperti itu. Nah, ini sehingga kita menggunakan pelatihannya level 3 gitu ya untuk perencanaan, pemilihan, kontrak dan swaklola level 3. Ini kemudian sama seperti tadi ada OJT-nya 400 jam pelajaran, kemudian totalnya ada 514 jam pelajaran untuk yang jenjang muda atau naik muda. Nah, yang madya di sini ini OJT-nya lebih banyak 600 jam pelajaran gitu ya. Nah, untuk muatannya ini harus menguasai kompetensi level 4 sehingga kita memberikan pelatihannya untuk kompetensi yang di level 4 ada mulai dari perencanaan, pemilihan, kontrak dan swakelolanya yang level 4-nya. Jadi memang kalau kita melihat di sini total jam pelajarannya pasti lebih banyak dibandingkan yang muda ataupun yang pertama tadi 719 jam pelajaran. Nah, kalau kita melihat di sini ini bedanya apa dengan yang pertama dan muda, terutama yang muda kalau kita lihat di sini mengolah kontraknya ini untuk pekerjaan yang memang pekerjaan-pekerjaan yang terintegrasi, kontrak payung, internasional dan sebagainya. Pun di swakelolanya itu mampu mengukur efektivitas. Kalau di pemilihan, kalau di level 3 tadi, ini kemampuan untuk melihat permasalahan dari pekerjaan swaklola ya, swakelolanya di sini. Jadi melihat masalah bagaimana menyelesaikan masalah. Sedangkan kalau untuk yang madya harapannya sudah mampu mengukur efektivitas dari pekerjaan swaklola. Ini lumayan juga ya, lumayan lebih sulit ya dibandingkan level 3. Kemudian di pemilihan pun agak berbeda. Untuk level 4 itu kemampuan untuk melakukan pekerjaan terintegrasi internasional dan atau KPBU dan sebagainya. Sehingga memang OJT-nya 600 JP. Nah, yang perlu dipersiapkan sebenarnya memang bagaimana kita mempersiapkan untuk uji kompetensi adalah portofolio. Nah, inilah kita nanti akan ajarkan bagaimana menyiapkan portofolio di pelatihan ini. Sebenarnya seperti itu. Yang diharapkan adalah bagaimana persiapkan supaya lulus uji kompetensinya, gitu ya. Baik, ini untuk pelatihan tadi Jafung. Berikutnya terkait dengan pelatihan teknis, ini ada beberapa pelatihan. Di sini ada pelatihan PA-KPA, PPK, Pokja, pejabat pengadaan, dan terakhir di sini ada PPK tipe C, seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat PA-KPA juga memang ada kurikulum atau pelatihannya juga kita sudah menyiapkan ya. Di sini mungkin masih berbasis kepada SKKNI untuk PA-KPA, jadi belum berbasis kepada SKJ-nya, jadi masih berbasis kepada SKKNI kita menggunakannya, standarnya. Ini ada berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11 unit kompetensi yang harus dikuasai ataupun yang dilakukan pelatihannya, ada 11 unit kompetensi yang dilakukan pelatihannya. Persyaratannya memang untuk PA-KPA ini adalah lulus level 1 gitu ya, seperti itu. Ini hanya program pelatihan yang kami lakukan untuk PA-KPA. Berikutnya di PPK ini kan sesuai dengan peraturan LKPP itu PPK terbagi 3 bagian, PPK tipe A, tipe B, tipe C gitu ya. Nah, ini kita melakukan juga untuk pelatihan PPK untuk tipe A, tipe B, tipe C. Memang kalau kita lihat di sini ini masih berbasis kepada saat ini memang untuk yang pelatihan ini masih berbasis kepada yang standar kompetensi Kemenaker 70 ya. Sedang disiapkan mulai dari tipe C sekarang sudah diuji cobakan yang tipe C ya. Tipe C itu sudah dicobakan berdasarkan Permenpan 38 2017 jadi leveling. Jadi tipe C itu levelnya level-level yang sederhana. Jadi nanti ke depannya tidak menggunakan SKJ lagi ataupun tidak menggunakan standar kompetensi berdasarkan SKKNI gitu ya. Jadi kita nanti akan beralih kepada SKJ. Jadi saat ini memang masih dulu kita melakukannya pelatihannya berdasarkan SKKNI. Jadi ini masih melihat SKKNI ada
beberapa unit kompetensi yang harus dikuasainya seperti itu. Kemudian Pokja pemilihan ini juga masih berbasis kepada SKKNI gitu ya, ada SKKNI gitu ya, seperti itu. Memang untuk ujiannya sudah tidak ada lagi nih ujian yang berbasis SKKNI. Saat ini uji kompetensinya sudah berbasis kepada standar kompetensi jabatan seperti itu. Baik, kemudian pejabat pengadaan ini masih berbasis SKKNI. Nah, ini kalau kita lihat lagi clusteringnya, kita ada clustering. Jadi Bapak Ibu bisa memilih sebenarnya, bisa melakukan pelatihan dipecah-pecah gitu ya. Perencanaan, pemilihan gitu kita pecah-pecah. Karena kalau memang satu kesatuan itu kan waktunya memang cukup banyak. Jadi kita membuat kurikulum untuk pelatihan yang terpecah-pecah seperti itu. Jadi di sini ada khusus perencanaannya, khusus pemilihannya gitu ya. Ini kita buat klaster-klasternya ya, swakelola, dan ada juga klaster untuk yang logistik. Ini memang masih menggunakan SKKNI ya, dulu dipecah-pecah seperti itu. Tapi kedepannya memang sudah berbasis kepada SKJ lagi. Nah ini saya rasa cepat-cepat saja di sini. Nah ini dia. Ini level 4 gitu ya. Level 4 tadi persyaratannya menyusun spek teknis, harga perkiraan, strategi, merumuskan organisasi pengadaan. Ini untuk pekerjaan perencanaan PBJ level 4. Jadi kalau yang tadi di sini ini masih berbasis SKKNI. Jadi kurikulum yang lama gitu ya. Nah, kemudian kita juga clustering juga berbasis kepada standar kompetensi jabatan ya, seperti itu. Jadi tidak berbasis kepada SKKNI. Kita coba di sini ada perencanaan level 4, kemudian di sini persyaratannya nanti bisa dibaca. Pastinya memang untuk yang level 4 ini punya sertifikat pelatihan pembentukan JFPPBJ gitu ya. Kemudian PNS ya melalui penyesuaian dan sebagainya. Jadi ini misalkan gini, teman-teman atau Bapak Ibu yang mau uji kompetensi gitu ya, yang level 4, terus kemudian belum punya portofolio yang misalkan di perencanaan. Nah, itu silakan ambil yang perencanaan saja gitu ya, tanpa mengikuti pelatihan, karena di pemilihan mungkin sudah punya portofolionya. Jadi bisa apa ya, kita membuat pelatihan yang kita pecah-pecah seperti itu. Jadi nggak sekaligus banyak. Jadi ada yang terpecah, ada yang memang sekaligus seperti itu. Ya. Kemudian di sini ada blended learning, kita lakukan secara blended learning gitu ya. Di sini ada blended learning-nya, tatap mukanya 21 hari, e-learning-nya 21 hari, kemudian tatap mukanya 35 hari. Gitu. 35 jam, 35 jam atau 4 hari, kemudian e-learning-nya 21 jam atau 7 hari ya, 21 JP. Karena satu harinya itu 9 JP. Gitu ya. Ini kok 21 jam ya. 21 jam 7 hari, 7 hari harus 3 hari ini sebenarnya. Ya, 3 hari ini salah nih mungkin nih. Kalau 21 jam 3 hari. Oke. Kemudian ada nah ini yang level 1 nih. Kalau teman-teman mau ikut uji kompetensi, ini saya rasa sih kalau di sini semua sudah punya sertifikat dasar ya. Jarang yang belum punya sertifikat dasar gitu. Nah, ini memang kita punya program kurikulum pelatihannya untuk yang level 1. Jadi kalau level 1 itu terdiri dari 6 materi ya, 6 materi yang mulai dari pengantar, manajemen rantai pasok, kemudian pengantar PBJ, kemudian perencanaan level 1 tadi ya, pemilihan level 1, kontrak level 1, dan swakelola level 1. Nah, ini ada semua total ada 48 jam pelajaran gitu ya. Yang terdiri dari 30 JP online, kemudian tatap mukanya 18 jam pelajaran. Ini kita buatkan seperti itu. Ini 2 hari sebenarnya, nih 2 hari 18 jam pelajaran yang tatap mukanya di akhir biasanya. Seperti itu. Ini ada pembagiannya ya tadi. Ini kalau kita lihat sinkronusnya 3 jam, ini total 30, ini 18 jam pelajaran atau 2 hari. Ini minimal ya, silakan sebenarnya kalau mau dikembangkan dari LPP itu mau dikembangkan lebih juga boleh gitu ya. Ini minimalnya 18 jam pelajaran untuk tatap mukanya, seperti itu. Ini sudah ada yang nanya. Masih lama Bu Ami? Saya lanjutkan dulu ya. Kemudian ini ada ya, lanjut Pak. ya, masih berapa menit lagi Bu? Ya.
Masih Boleh bisa sekitar dibaca sih, 15 lebih menit. enak diskusi kalau mau diskusi nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Oh Saya gitu, coba boleh. lanjutkan dulu ya. Oke. 15-an menit ya. Oke, saya lanjutkan dulu saja sedikit lagi nih. Kemudian ini untuk PPK tipe C. Jadi kalau tipe C itu sebenarnya harapannya PPK itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, ya pengadaan yang sederhana. Kalau tipe B itu yang umum sebenarnya di umum. Kemudian kalau tipe A, PPK tipe A itu melakukan pekerjaan yang kompleks, itu seperti itu. Sehingga kita membagi pelatihannya juga berdasarkan tipe yang ada di peraturan LKPP tadi, gitu ya, seperti itu. Kemudian ini pesertanya pastinya persyaratannya harus ya tadi kalau untuk yang ke PPK ini harus punya sertifikat dasar atau level 1 dulu gitu. Kemudian memang harus punya akun dulu di portal PPSDM. Ya. Ini sedang dilakukan nih, saat ini sedang ada dimulai uji coba ya, uji coba untuk PPK tipe C gitu ya, dan PPK tipe B sedang diuji cobakan gitu pelatihannya. Jadi sekitar 52 jam pelajaran dan tatap mukanya 18 jam pelajaran. Begitu. Kemudian ini untuk tipe C-nya tadi ya materinya pasti level 2 karena sederhana. Kemudian mengolah kontraknya juga level 2 ya. Totalnya 46 jam pelajaran. Seperti itu. Nah, berikutnya tingkat dasar tadi sudah. Kemudian ini materi tingkat dasar ya. Nah, untuk fasilitator, nah ini dia. Fasilitator itu ada pelatihannya juga nih, pelatihan fasilitator ya. Persyaratannya S1, kemudian lulus sertifikasi tingkat dasar level 1, kemudian tidak pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan, terutama bagi pejabat fungsional pengelola pengadaan. Memang untuk menjadi fasilitator ini ada persyaratan lainnya. Jadi harus kalau pada waktu itu ya harus lulus ujian mengikuti sertifikat dasar dengan nilai kalau nggak salah 230 gitu ya, 230. Nah, untuk kelulusan yang dulu kan ketika tingkat dasar kita 167 ya. Ini untuk menjadi fasilitator harus 230 begitu. Mungkin Bu Ami ini sudah mengalami 230 zaman dulu gitu ya. Kemudian, nah memang ini kita sedang sesuaikan nih kalau 230 itu untuk dasar kurikulum masih seperti itu menggunakan sertifikat dasar ya, ujian sertifikasi dasar gitu. Nah, tapi memang saat ini kan sudah ujiannya level 1, fasilitatornya udah level 1. Nah, ini sedang kita godok berapa sih nilainya ataupun minimal standar minimalnya untuk menjadi fasilitator yang dipersyaratkan seperti itu ya. Baik. Nah, jadi harapannya nanti di dalam pembelajarannya ini ada beberapa materi. Yang pertama sikap dasar fasilitator, konsep dasar diklat, model pembelajaran, kemudian andragogi atau prinsip pembelajaran orang dewasa dan sebagainya. Ini mungkin teman-teman yang sudah jadi WI ini sudah sangat paham ya terkait dengan andragogi dan sebagainya nih. Mungkin tinggal diasah terkait dengan kompetensi ataupun knowledge terkait dengan pengadaan barangnya saja, barang jasanya seperti itu. Oke. Ini ya ada beberapa materinya, silakan dibaca saja. Ini tadi saya bilang tadi ya persyaratan untuk mengikuti atau menjadi fasilitator tingkat dasar pada waktu saat ini ya masih menggunakan kurikulum saat ini ya. Ini di atas 230. Kemudian selain itu memiliki kompetensi sebagai fasilitator yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan kompetensi calon fasilitator dari LKPP, sertifikat pelatihan dari LAN atau lulus ujian kesetaraan substansi dengan passing grade 75 bagi yang pernah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi terkait fasilitasi pembelajaran. Selain dari LKPP dan LAN ya, itu seperti itu. Ini kurikulumnya ya. Kemudian yang tingkat lanjut ada beberapa materinya yang seperti ini. Ini persyaratannya untuk yang tingkat lanjut ya, sertifikat pelatihan kompetensi fasilitator. Jadi harus mengikuti pelatihan dulu untuk tingkat lanjut, kemudian TOT berdasarkan SKK ini, kemudian sertifikat fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan honoris causa sebagainya. Ini persyaratan untuk yang level 4. Level 3 dan 4 ya. Level 2 dan 3 maaf, level 2 dan 3. Berikutnya level 4 hampir sama saja sih sebenarnya. Kalau di level 4 berarti dia persyaratannya harus punya sertifikat pelatihan fasilitator level 2 dan 3 dulu. Baru bisa ke level 4-nya gitu ya. Ini materi-materinya sama gitu ya, seperti itu. Silakan nanti diinikan. Kemudian ada
kurikulum untuk pelatihan yang tematik lainnya, ya PBJ di desa. Jadi di sini kita juga ada bagaimana nanti ya tadi ya yang terkait dengan pengelolaan keuangan di desa, gitu ya, pengadaan di desa itu kita juga ada materi pelatihannya. Bagaimana gambaran umum pengadaan barang di desa, perencanaan di desa, persiapan, pelaksanaan sama lah. Jadi pada intinya kalau tahapan di pengadaan ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan, gitu ya. Tapi bagaimana pelaksanaannya untuk pengelolaan keuangan di desa seperti itu. Berikutnya ini materi-materinya cukup banyak, gitu ya. Kemudian ada juga berikutnya ada materi bagi pelaku usaha kecil. Nah ini kalau yang ini full MOOC, jadi tanpa ada tatap mukanya. Jadi di sini full e-learning gitu ya, tanpa ada tatap mukanya, full MOOC. Ya, ini bagi pelaku usaha, bagi pelaku usaha kecil. Di sini ada ya intinya bagaimana pelaku usaha itu mendapatkan gambaran terkait dengan pengadaan, kemudian bagaimana proses metode pemilihannya dan sebagainya, proses pengadaan dan sebagainya itu akan diajarkan dalam MOOC tadi, bagaimana proses kontraknya, aplikasi pengadaan dan sebagainya. Ini untuk usaha kecil. Kemudian ini juga ada sertifikat program in public procurement gitu ya. Ini full MOOC juga di sini ya. Jadi di sini ya materi pengadaan publik gitu ya, kemudian operasional pengadaan publik dan tata kelola pengadaan publik yang baik dan sebagainya ini. Ini ada beberapa materinya. Kemudian ada juga pelatihan KPBU karena tadi KPBU ini kalau kita lihat tadi itu salah satu persyaratan yang apa ya, yang pekerjaan kompleks itu ya untuk naik jenjang madya ya harus mengikuti pelatihan yang atau memahami salah satunya adalah memahami tentang KPBU ini selain yang internasional, terintegrasi ataupun pekerjaan kompleksnya. Jadi di sini juga kita buatkan materi terkait dengan KPBU-nya juga seperti itu. Nah, berikutnya ini P3DN juga ada P3DN. Kemudian untuk pelaku usaha tadi kecil, sekarang non kecil gitu ya. Ini ada juga non kecilnya masih draft. Mungkin itu Bu Ami ya, nanti bisa kita diskusi aja bagaimana proses pelatihannya ataupun nanti bahkan ya sedikit kalau memang nanti terkait dengan sertifikasi juga mungkin saya juga punya pengetahuan sedikit terkait dengan sertifikasi, silakan. Lebih banyak diskusi aja. Monggo Pak Muklis atau Bu Ami silakan atau teman-teman yang lain. Baik, terima kasih.